Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bapak melanjutkan pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan untuk pelajaran SKI atau tarikh. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang keperwiraan Nabi Muhammad, yang mana di situ di buku paket kalian semuanya disimak. Ada 3 peperangan penting yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Nah, kali ini untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perang Badar. Perang Badar, pihak yang terlibat yaitu dari Muslim dari Madinah, yaitu orang-orang yang sudah hijrah, baik itu kaum muhajirin maupun kaum ansor, semua bersatu. Dan lawannya yaitu Quraisy dari Mekah, kafir Quraisy dari Mekah. Komandan perang untuk umat Islam, perang ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, tapi dikomandani oleh Hamzah. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Quraisy dikomandani oleh Abu Jahal. Kemudian kekuatan pasukan dari umat Islam antara 300 sampai 350. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Wallahu a'lam mana yang benar. Ada berbagai macam riwayat. Kemudian dari pasukan kaum kafir Quraisy terdapat kurang lebih 1000 pasukan. Jadi 300 melawan 1000. Bisa dibayangkan. Kemudian korban dari kedua belah pihak. Dari umat Islam, korban yang tewas adalah ada 14 syahid. 14 orang yang mati syahid. Kemudian dari kaum kafir Quraisy ada 70 pasukan yang tewas. Kemudian 70 juga yang menjadi tawanan umat Islam. Kemudian pengertian perang Badar. Perang Badar dalam bahasa Arab disebut Ghazwatul Badar, adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya, yaitu dalam hal ini kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 pasukan. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Latar belakang terjadinya perang. Pada tahun 622, dengan semakin meningkatnya kekerasan terbuka yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslim di Mekah, Nabi Muhammad dan banyak pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Hal ini menandai dimulainya kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin suatu kelompok dan agama. Setelah kejadian hijrah, ketegangan antara kelompok masyarakat di Mekah dan Madinah semakin memuncak dan pertikaian terjadi pada tahun 623 ketika kaum muslim memulai beberapa serangan yang sering disebut ghazwah dalam bahasa Arab pada rombongan dagang kaum Quraisy Mekah, yang mana rombongan dagang kaum kafir Quraisy itu adalah membawa harta orang-orang Islam, harta yang ditinggal hijrah ke Madinah, dijual, didagangkan oleh kaum Quraisy Mekah sehingga direbut kembali oleh kaum muslim yang berada di Madinah. Di musim semi tahun 624 Masehi, Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari sahabatnya yang memata-matai orang kafir bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta, yaitu harta orang
Muslim pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30-40 pengawal. Sedang dalam perjalanan dari Suriah atau Syam zaman dulu menuju Mekah. Mengingat besarnya kafilah tersebut atau karena beberapa kegagalan dalam penghadangan kafilah sebelumnya, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan sejumlah lebih dari 300 atau dikatakan 313 tadi, yang sampai saat itu merupakan jumlah terbesar pasukan muslim yang pernah diterjunkan ke medan perang. Pergerakan menuju Badar. Nabi Muhammad memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk panglima utamanya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri, dan para calon khalifah di masa depan yaitu Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan pada perang Badar ini tidak mengikuti perang karena istrinya sedang sakit. Kaum muslim membawa 70 unta dan 3 kuda. Hanya ada 70 unta dan 3 kuda. Tidak sebanding dengan yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ini adalah Quran surat Al-Anfal yang mendasari Nabi Muhammad untuk mengambil langkah peperangan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad dan kaum muslim berangkat ke lembah Badar. Kaum Quraisy juga sudah menyiapkan pasukannya. Nabi Muhammad segera menggelar rapat dewan peperangan disebabkan karena masih adanya kesempatan untuk mundur, dan di antara para pejuang muslim banyak yang baru saja masuk Islam, yaitu orang-orang Ansor atau penolong, orang-orang Madinah yang menolong Nabi Muhammad. Yang sebelumnya orang Ansor ini hanya berjanji untuk membela Madinah. Akan tetapi di antara orang-orang Ansor yaitu ada Sa'ad bin Ubadah, bahkan saat itu berkata, seandainya engkau, wahai Muhammad, membawa kami ke laut itu, kemudian engkau benar-benar mengarunginya, niscaya kami pun akan mengikutimu. Begitu cintanya orang Ansor kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi kaum muslim masih berharap dapat terhindar dari suatu pertempuran dan terus melanjutkan pergerakannya menuju lembah Badar. Nah, pada tanggal 15 Maret kedua pasukan telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Jadi kalau zaman dulu semua berjalan kaki jauh. Nah, masih ada 1 hari perjalanan untuk menuju Badar. Beberapa pejuang muslim menurut beberapa sumber termasuk Ali bin Abi Thalib yang telah berkuda di depan barisan utama berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air dari pasukan Mekah, yaitu pasukan Quraisy, di sumur Badar. Kemudian mereka menginterogasi atau menanyai 2 pasukan yang ditangkap tadi, yang ternyata bukan berasal dari kafilah dagang, melainkan berasal dari pasukan utama Quraisy. Nah, hari berikutnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk melanjutkan pergerakan pasukan ke Badar dan tiba di sana sebelum pasukan kafir Quraisy. Jadi semua di Badar itu ada sebuah sumur. Semua sumur sudah dikuasai oleh kaum Islam. Jadi kaum Quraisy kekeringan tidak mendapatkan pasokan air karena semua sumur sudah dikuasai oleh umat Islam. Nah, semua suku Arab akan mendengar bagaimana kita akan maju ke depan dengan segala kemegahan kita, dan mereka akan mengagumi kita untuk selama-lamanya, kata Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Nah, sangat sombong Abu Jahal dan pasukannya, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam dan memberikan kemenangan pada umat Islam yang hanya berjumlah 313 melawan sekitar 1000 pasukan umat kafir. Nah, dengan pertolongan Allah, kemenangan berada di tangan kaum muslim, dan kaum muslim semakin berjaya
sampailah Islam juga ke Indonesia ini. Untuk selanjutnya nanti perang Uhud dan perang Khandaq, kalian dapat merangkum perang Uhud dan perang Khandaq, dan kemudian nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke classroom atau di WA.